Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mati. Di sini saya mau sharing tentang pengalaman lahiran di masa pandemi, sekaligus mau sharing tentang pengalaman saya yang tadinya seharusnya lahiran normal, namun dikarenakan sesuatu hal jadi sesar gitu. Oke. Jadi di sini saya mau sharing, sebelumnya saya diprediksi akan lahiran secara normal. Namun karena ada kendala, jadinya saya lahiran sesar. Ceritanya itu waktu itu saya udah kontraksi di tanggal 20. Jadi saya lahirannya di tanggal 21 Agustus kemarin. Kontraksi saya itu udah dari tanggal 20 di pagi harinya. Cuman karena biasanya udah sering kontraksi palsu, saya nggak terlalu mengindahkan, tetap ngelakuin rutinitas kayak biasa, kayak jalan-jalan aja gitu, karena emang udah mulai cuti kerja. Jadi saya waktu tanggal 20 itu udah cuman jalan-jalan di ruang tamu, karena kalau keluar kan lagi masa pandemi ya, jadi saya nggak berani sendirian gitu. Waktu itu pun waktu hamil kondisi saya nggak begitu yang fit gitu, jadi masih terbilang mual selama kehamilan gitu. Kontraksi dari jam 7 pagi, saya masih jalan terus istirahat bentar, muter-muter lagi di ruang tamu sampai akhirnya di jam 11 atau jam setengah 12-an itu udah makin rutin tuh kontraksinya. Akhirnya saya ngedownload tuh, jadi dadakan tuh ngedownload aplikasi buat ngitungin kontraksi gitu kan, karena frekuensinya udah makin bertambah dan udah semakin lama. Di jam 2 siang habis sholat zuhur, saya langsung ke klinik terdekat tempat saya biasa kontrol atau check up kehamilan. Di situ pas dilakukan pengecekan atau pemeriksaan, saya udah pembukaan 4/5, berarti udah dari pagi tuh udah ada pembukaan, cuman saya nggak ngerasain banget gitu. Nah karena udah pembukaan 4/5 sama bidan di situ ditahanin, ya udah ibu di sini aja. Kebetulan juga suami waktu itu FH. Suami saya disuruh balik pulang buat jemput perlengkapan buat lahiran, karena emang biasanya udah sering kontraksi gitu, pas dicekin belum ada pembukaan. Karena ini udah ada, suami saya balik pulang ngambil perlengkapannya. Kebetulan ibu saya atau orang tua juga kebetulan di sini gitu. Nah selagi menunggu suami balik ke klinik, saya disaranin buat jalan-jalan aja tuh di sekitaran klinik, karena kondisi saya emang nggak begitu fit, atau apa ya, tekanan darah saya itu dibilang rendah juga enggak sih sebenarnya, cuman 100 per berapa gitu waktu itu kan dicek, jadi nggak bisa jauh-jauh. Pas suami dateng, saya masih jalan-jalan di situ, kira-kira jam 6 pas maghrib itu dicek lagi, pembukaannya udah ke-7. Berarti itu perkiraannya kalau yang biasanya kan itu udah bakal paling maksimal jam 10 malam katanya udah lahiran. Cuman waktu itu saya disuruh istirahat tuh sama bidannya, udah bu dari tadi kan udah jalan-jalan nih, sekarang ibu istirahat dulu, takutnya ntar pas mulesnya datang saya kehabisan tenaga gitu. Ya udah saya ngikutin saran dokternya, saya istirahat di jam 6 itu. Dan ternyata di jam 6 itu bener-bener istirahat banget itu saya udah ngerasain mules, udah nggak ngerasain kontraksi, ya kayak yang biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman pergerakan bayinya sih masih aktif, nggak ada masalah gitu. Bidannya balik nanyain, ibu udah mules belum? Belum dok. Belum mbak gitu. Oh ya udah, terus kepikiran kan, loh kok saya nggak mulus-mulus gitu. Akhirnya stres di situ, pengaruh ke janin. Waktu itu pas dicek denyut jantung janinnya itu kayak berkurang. Bidannya bilang, ibu jangan stres gitu kan. Ya gimana ya, karena tadinya udah diperkirain bakalan lahiran, ternyata saya nggak ada mules, nggak ada kontraksi, kayak sedih gitu sih. Ya udah akhirnya sama si bidannya itu dikasih oksigen sama diinfus. Tujuannya diinfus itu biar ngerangsang nih, biar saya mules gitu kan. Tapi ternyata emang bener-bener nggak ada. Jam 10 dicekin lagi, pembukanya stuck di 7, nggak nambah sama sekali. Nah sama bidannya dibilang, kita lakuin observasi nih selama semalam, jika sampai besok pagi saya nggak mules atau saya nggak lahiran, itu bakalan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Emang bener-bener sedih banget sih. Waktu itu saya kayak kebelet buang air kecil
setiap berapa menit pengen buang air kecil, setiap berapa menit buang air kecil, tapi yang mules sih nggak ada. Itu buang air kecil udah berbarengan sama darah ya, itu udah pasti. Cuman di situ ya alhamdulillahnya ketuban saya masih utuh, nggak pecah gitu. Sampai akhirnya subuh dicekin lagi masih stuck di 7, dipersiapin tuh, ibu udah mules belum? Belum ada mbak. Ya udah sih nggak apa-apa bu, jangan stres ya, kita rujuk aja ke rumah sakit. Udah, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit itu, di sini sih benar-benar pelajaran sih buat saya sendiri, ataupun di sini saya mau nyaranin buat teman-teman atau ibu-ibu yang saat ini lagi hamil dan karena masa pandemi itu disiapin surat-surat dan kelengkapannya. Karena waktu itu saya cuek banget ya, dari klinik tempat saya yang rencananya mau lahiran normal ini nggak diminta surat-surat kayak hasil rapid test atau hasil swab gitu kan. Jadi ya cuek aja nggak ngelakuin itu, karena pun sebenarnya HPL saya itu tanggal 25, kontraksinya udah dari tanggal 20, jadi nggak nyangka aja gitu bakalan lebih awal. Itu saya di rumah sakitnya udah di tanggal 21, berarti saya lahirannya 4 hari lebih awal dari HPL gitu, hari perkiraan lahirnya. Nah, nyampe di rumah sakit itu saya nggak langsung dibawa ke ruang persalinan. Ternyata sama dokter di sana ataupun petugas di sana disuruh, ibu ada hasil rapidnya nggak? Lah saya nggak ada ngelakuin rapid test sebelumnya, karena juga belum HPL gitu, belum mendekati HPL. Ya udah, akhirnya saya dimasukin ada di situ suatu ruangan khusus, katanya itu ruangan isolasi sementara. Saya dicek dulu tuh, di rapid dulu, nunggu selama kalau nggak salah itu 30 menit. Kebayang nggak, kita tuh udah pembukaan 7 dari kemarin tapi nggak ada mules. Itu masih ditanyain sama bidannya, mbak mules nggak, kayak sedih aja gitu. Cuman ya positive thinking aja sih, balik ke diri sendiri dan serahin sama Allah gitu. Ya Allah, saya yakin ini adalah jalan terbaik yang dikasih sama Allah buat saya disuruh di rumah sakit lahirannya. Nah itu 30 menit dikasih tahu tuh, seandainya hasilnya reaktif bakalan dirujuk lagi ke rumah sakit lain. Cuman di situ suami nguatin, udah kamu jangan mikirin, insya Allah aman kok, kamu kan gak kemana-mana gitu. Akhirnya nunggu, alhamdulillah akhirnya keluar tuh hasilnya dan saya negatif. Langsung dibawa ke ruang persalinan. Nyampe di situ kan masih mikir, oh mungkin ntar saya bakal diinduksi nih, mungkin ntar bakal dibantuin nih sama dokternya. Gak taunya ya nyampe di ruang itu kan kayak ada ruangan buat ngantri gitu tuh yang persalinan. Dibilangin sama bidan rumah sakitnya, ke bidan yang nemenin saya, karena bener-bener saya ngacungin jempol buat bidan yang di klinik, dia nganterin saya sampai bener-bener saya ini bakalan dimasukin bapak, sampai bener-bener kelar tuh pendaftaran di rumah sakitnya, ditungguin gitu. Nah dibilangin, mbak ini udah dikasih tahu belum sama ibunya kalau bakalan sesar? Dek langsung, ya Allah sesar ya. Apa ya, saya selama ini kalaupun masuk rumah sakit sih biasanya nengokin orang ya. Kalau sayanya sendirinya yang sakit itu nggak ada yang sampai nginep di rumah sakit. Itu kepikiran, ya Allah saya yang dulunya takut rumah sakit harus ngadepin ruang operasi gitu. Cuman ya balik lagi ke support dari orang-orang sekitar saya, suami, mama gitu, bilang udah kamu kuat, insya Allah ini yang terbaik dari Allah gitu. Ya udah sih, bidannya juga nguatin, nggak apa-apa bu, yang penting kan anaknya selamat, ibunya juga selamat. Ya udah, saya tenang-tenangin aja tuh, oh iya nggak apa-apa. Akhirnya suami disuruh ngurus surat-suratnya, saya langsung dibawa ke ruangan operasi pagi itu juga. Alhamdulillah di ruang operasi, mungkin karena saya udah mikirnya yang penting ketemu sama anak aja, anak sehat aja gitu, nggak ngerasain. Kan ada tuh katanya disuntik sebelum operasi itu rasanya sakit banget ya, yang di punggung, saya lupa apa gitu nama suntiknya. Tapi alhamdulillah saya ngerasain, malahan saya nanya tuh ke dokter yang di situ, dok udah disuntik belum? Udah mbak, udah kebas kan? Lah kapan disuntiknya gitu. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan sama Allah di situ. Terus dilakukan tindakan di jam 8 lewat 18 menit kalau nggak salah itu, alhamdulillah udah lahir, udah dikeluarin babynya. Pas pertama kali dengar suara tangis anak itu bener-bener ya kayak yang
Masya Allah gitu. Ya Allah, akhirnya saya jadi seorang ibu. Kayak seneng banget nunggu berapa lama dengan dramanya. Saya itu dari awal hamil sampai benar-benar sampai lahiran itu emang bener-bener mual, makannya nggak seberapa, cuman ya alhamdulillah ya Allah gitu dikasih anak saya, alhamdulillah laki-laki dengan berat badan yang sekian. Semuanya lengkap, nggak ada yang kurang, itu udah wow banget pokoknya. eh, Apa ya, bener-bener suatu yang wah banget lah pokoknya. Yang sakit tadi, rasa takut hilang pas sudah ngedenger suara baby kita. Di sini sih saya ngasih apa ya, ngasih saran aja buat teman-teman yang saat ini lagi hamil, yang mau lahiran, baik itu ntar kita mau normal ataupun sesar, persiapin aja keseluruhan surat-suratnya. Sekarang kan udah ada rapid antigen, ya udah kita rapid antigen, soalnya rapid test juga nggak apa-apa, tergantung dari tempat rencana persalinannya di mana. Diusahakan sih yang buat tes-tes kayak gitu, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang, itu semuanya surat-suratnya dibutuhin. Jadi saya saranin disiapin deh kalau udah mendekati HPL gitu, dan diusahain itu langsung dilakukan pengecekannya. Atau seandainya udah ngerasain kontraksi lebih rutin nih, kalau emang memungkinkan, saran saya yaitu kita siapin dulu rapid test ataupun antigen ataupun swab PCR yang bener-bener buat tes COVID-19-nya ya. Gak apa-apa disiapin semuanya. Insya Allah apapun proses lahirannya itu udah yang terbaik dari Allah. Normal kah, sesar kah, kita tetap seorang ibu. Sebenarnya ini juga motivasi buat saya sendiri, karena sebelumnya saya sempat insecure juga sih, karena lahirannya sesar, kenapa nggak normal gitu. Tapi nanti saya bakalan share lagi tentang saya tuh, motivasi saya yang tadinya sempat insecure karena lahirannya sesar. Cuman akan saya post di postingan berikutnya. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman, dan semoga informasi ataupun pengalaman saya dapat memberikan apa ya, gambaran lah buat teman-teman yang mau lahiran, atau buat pengalaman saya ini bisa dijadikan contoh atau apalah. Pokoknya semoga diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini dulu untuk sharing di hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di like juga kalau bisa sih di share ya.